Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan materi pelatihan kepemimpinan administrator. Agenda ketiga tentang materi manajemen kinerja. Deskripsi singkat daripada manajemen kinerja ini. Para peserta dibekali dengan pengetahuan tentang konsep dasar manajemen kinerja dan menerapkan teknik-teknik kinerja dalam pelaksanaan bidang tugas manajemen kinerja organisasi. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah mengikuti pelajaran ini, peserta diharapkan mampu menerapkan manajemen kinerja dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang administrator sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi. Indikator dari hasil pembelajaran ini, setelah mengikuti pelajaran, peserta dapat menjelaskan substansi ceramah best practice manajemen kinerja yang relevan, diterapkan di instansi pemerintah oleh penceramah. Kemudian menjelaskan kebijakan manajemen kinerja. Selanjutnya menjelaskan konsep dasar dan teknik manajemen kinerja dan mengadopsi dan menerapkan praktek baik manajemen kinerja. Strategi pembelajaran yang saya lakukan ini lebih cenderung kepada metode ceramah, pemutaran video pendek atau video singkat, dan juga menyampaikan kasus-kasus manajemen kinerja yang baik di beberapa instansi. Materi pokok yang pertama, ceramah best practice manajemen kinerja yang relevan diterapkan di instansi pemerintah. Yang kedua, kebijakan manajemen kinerja. Yang ketiga, konsep dasar dan teknik manajemen kinerja. Dan yang keempat, praktek baik manajemen kinerja. Kinerja, manajemen kinerja, dan kepemimpinan. Kalau kita lihat di sini, indikator hasil belajarnya menjelaskan substansi ceramah best practice manajemen kinerja yang relevan diterapkan di instansi pemerintah oleh penceramah. Kiranya perlu disepakati bahwa kinerja adalah situasi merupakan hasil yang telah atau diharapkan terwujud dari pelaksanaan suatu aktivitas. Dengan demikian, kinerja tidak dapat disamakan dengan kerja, sebagaimana tersebut di atas, karena dalam kinerja, pencapaian dari hasil yang diharapkan terwujud menjadi bagian utama. Kinerja tidak hanya memiliki definisi yang beragam, tetapi juga memiliki kedalaman yang bertingkat-tingkat, yang dikatakan oleh Van Doren et al. Tahun 2015. Berdasar tingkat kedalamannya, kinerja dapat dibedakan atas kinerja makro, kinerja meso, dan kinerja mikro. Kalau kinerja makro meliputi kinerja pada level organisasi yang besar, di mana di dalamnya terdapat berbagai bidang urusan. Sedangkan kinerja mikro di sisi lain merupakan kinerja yang ditunjuk pada level terendah, di mana sebuah organisasi langsung berhubungan dengan pengguna layanannya. Sementara kalau kinerja meso merujuk pada kinerja dari sebuah bidang urusan dalam organisasi besar atau kinerja dari sebuah proses yang melibatkan lintas urusan. Kita memasuki manajemen kinerja. Setelah kita memahami apa yang dan bagaimana kinerja, maka berikut adalah memahami apa yang dimaksud dengan manajemen kinerja. Secara sederhananya, manajemen kinerja dapat dimaknai sebagai gaya kerja kinerja, gaya manajemen yang mengintegrasikan dan memanfaatkan informasi kinerja dalam proses pengambilan keputusan. Integrasi berarti informasi kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam siklus manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengendalian. Adapun pemaparan informasi kinerja dapat dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu
pembelajaran atau learning, pengendalian atau steering and control, dan pertanggungjawaban atau Aufgaben, sebagaimana diilustrasikan pada hal tersebut di atas. Untuk membangun manajemen kinerja yang kokoh, organisasi membutuhkan desain struktur organisasi yang berbasis kinerja. Adanya manajemen strategi yang efektif dan berfungsinya manajemen pengetahuan dalam organisasi. Manajemen strategis itu sendiri merupakan suatu kesatuan proses pengelolaan organisasi, yaitu perencanaan, pengukuran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi yang berorientasi pada kinerja di jangka panjang atau menengah, guna membangun manajemen strategis yang bersifat organik. Instansi membutuhkan manajemen pengetahuan dan yang berfungsi dengan baik. Kepemimpinan dan manajemen kinerja. Kalau kita bicara masalah kepemimpinan dan manajemen kinerja, dalam prakteknya akan membutuhkan perubahan pola pikir, baik dari pemimpin instansi, pemimpin unit kerja, maupun pegawai. Dalam manajemen kinerja, seorang pemimpin pada dasarnya memainkan peran 3 kunci. Mengkomunikasikan ekspektasi atau sasaran yang jelas dan kredibel. Membangun strategi dalam rangka mewujudkan ekspektasi dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang andal. Manajemen kinerja yang ideal membutuhkan pengambilan keputusan yang berbasis bukti, evidence based, yaitu informasi kinerja yang dikelola dalam suatu manajemen pengetahuan. Oleh karenanya, pemimpin yang harus senantiasa terbuka untuk terus menjadi pembelajar atau learner, sehingga tidak terjebak pada pengambilan keputusan yang hanya mengandalkan pengalaman pribadi, tetapi juga terbuka untuk menerima informasi yang mungkin bertolak belakang dengan apa yang selama ini diyakininya. Kita memasuki kebijakan manajemen kinerja. Sejarah perkembangan manajemen kinerja merupakan suatu proses yang berkembang seiring dengan perjalanan sejarah. Gerakan ini bahkan dimulai sejak dari 1 abad yang lalu, yaitu pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Di mana gerakan ini ditandai dengan 3 hal, yaitu social survey movement atau survei sosial, scientific management and public administration and science atau ilmu administrasi dan manajemen, dan cost accounting atau akuntansi biaya. Ketiganya lahir sebagai jawaban atas permasalahan yang ada pada saat itu. Dari perjalanan sejarah tersebut, 2 hal yang merupakan catatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, konsep-konsep yang dipromosikan pada setiap era memiliki kesamaan prinsip, yaitu pengukuran atas masukan atau input, proses, keluaran atau output, dan hasil atau outcome, yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pemerintah dan berfokus pada alokasi anggaran dan akuntabilitas. Kedua, gerakan kinerja merupakan gerakan politik. Tidak ada satu pun di masa di mana gerakan kinerja berhasil ditetapkan tanpa adanya komitmen politik dari pejabat tertinggi, di eksekutif maupun di legislatif. Selain itu, gerakan kinerja yang merupakan respon politik atas perkembangan lingkungan di luar administrasi pemerintah itu sendiri, terutama perkembangan ekonomi seperti perlambatan ekonomi dekade tahun 1980-an, krisis ekonomi regional atau global dekade 1990-an, dan perang dagang pada dekade tahun 2010-an. Dalam praktek baik manajemen kinerja, di sini faktor pendukung dan penghambat manajemen kinerja dapat dilihat dari dalam mengembangkan manajemen kinerja, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan. Variabel-variabel itu dapat berdampak positif pada sebuah organisasi, namun juga negatif pada organisasi lainnya. Namun demikian, keberadaan variabel-variabel ini dalam pengembangan manajemen kinerja menjadi krusial untuk dipertimbangkan.
Pertama, mekanisme penghargaan dan sanksi manajemen kinerja merupakan instrumen yang berkembang seiring dengan paradigma New Public Management, di mana paradigma ini syarat dengan asumsi-asumsi ekonomi rasional. Yang kedua, membangun kepercayaan merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan manajemen kinerja. Itulah sebabnya banyak organisasi kemudian membangun mekanisme mentoring dan coaching secara terstruktur bagi pegawainya. Seorang atasan diharuskan melakukan mentoring kepada bawahannya setiap bulan atau triwulan. Asumsi yang mendorong kebijakan ini adalah proses komunikasi yang dijalin secara mentoring akan melahirkan kesepahaman dan saling kepercayaan antara atasan dan bawahannya. Namun bagaimanapun juga, manajemen kinerja yang berjalan efektif akan menunjukkan karakter mampu melakukan perbaikan dengan segera dengan memanfaatkan informasi kinerja yang tersedia. Sebagai pemimpin, Anda diharapkan mampu mengelola informasi kinerja ini agar dapat diandalkan untuk memberitahukan adanya kesalahan dan maupun mengelola motivasi pegawai agar dapat segera bangkit manakala kesalahan telah dilakukan. Langkah-langkah kepemimpinan manajemen kinerja ada beberapa kunci. Pertama, fokus pada masa depan, bukan masa lalu. Fokus pada pengembangan, bukan kinerja. Dan yang terakhir, seimbangkan ekspektasi. Dari hal tersebut di atas yang telah kita uraikan panjang lebar, dapat kita simpulkan. Yang pertama, manajemen kinerja merupakan ruh dari reformasi birokrasi. Setiap upaya reformasi birokrasi secara sistemik di belahan dunia manapun pasti melibatkan atau bahkan didahului oleh manajemen kinerja. Oleh sebab itu, penting bagi setiap pemimpin perubahan untuk mampu melakukan manajemen kinerja, baik dari sisi penguasaan atas peraturan perundang-undangan yang terkait, konsep dan teknik manajemen kinerja, sehingga pembelajaran dari praktek baik manajemen kinerja. Yang selanjutnya, pembangunan manajemen kinerja bukan semata-mata pekerjaan teknis dan mekanis yang dimulai dari perencanaan hingga pelaporan kinerja. Sebaliknya, manajemen kinerja pada hakikatnya adalah proses komunikasi yang membutuhkan adanya kepercayaan. Seorang administrator dalam proses tersebut menjalankan peran penting dalam menjembatani proses komunikasi tersebut dengan pegawai dalam tingkat yang lebih rendah dan pejabat pemimpin tinggi yang merupakan bagian dari kebijakan organisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.